wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Bu Guru Nafisa dapat menjumpai dan mendampingi kalian pada video pembelajaran kali ini. Bagaimana dengan liburan kalian? Pasti menyenangkan ya, karena dapat berkumpul dan bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kita lalai untuk melakukannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kemampuan untuk aku memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Soli dan solihah, kalian tahu kan surat Al-Quraisy? Dan kalian juga pasti sudah menghafalnya. Tapi apakah kalian tahu surat Al-Quraisy menceritakan tentang apa? Nah, sebelum Bu Guru bercerita tentang isi dari surat Al-Quraisy, mari kita membaca surat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilafil Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang selalu berpergian di musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy yang sering berpergian di musim dingin dan musim panas, yaitu untuk mencari makanan dan rasa aman. Bayangkan Soli dan Solihah, seandainya musim berubah dan orang tidak bisa lagi memanfaatkan musim sebagai sarana mencari makanan dan rasa aman, mungkin dunia ini akan segera berakhir. Nauzubillah. Jika kita perhatikan dari ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq telah menciptakan cuaca, musim, dan pergantiannya. Nah, ayat-ayat tersebut cocok sekali dengan pembahasan kita di tema 5 kali ini, yaitu cuaca. Apa yang kalian ketahui tentang cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Soli dan Solihah, coba perhatikan udara pada hari ini. Apakah kalian merasakan kepanasan? Atau kalian merasakan sejuk? Atau justru kalian merasakan kedinginan? Keadaan pada waktu tertentu itu disebut dengan cuaca. Indonesia memiliki 4 macam cuaca, yaitu cerah, mendung, berawan, dan hujan. Jika kalian merasa kepanasan, artinya cuaca hari ini sedang cerah. Allah Al-Khaliqlah yang telah mengatur perubahan atau pergantian cuaca di muka bumi ini. Apakah perubahan cuaca berpengaruh pada
kehidupan manusia? Tentu saja iya. Contohnya petani. Saat cuaca sering kali hujan, para petani menanami sawahnya. Air hujan dapat mengairi sawah sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan subur. Contoh lainnya adalah nelayan. Mereka hanya akan melaut pada cuaca cerah saja. Jika cuaca sedang hujan, mereka tidak akan melaut karena itu sangat membahayakan. Soli dan solihah, pada cuaca cerah kita dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Contohnya misalkan bermain bola di lapangan, berlari-lari di taman, bermain layang-layang, dan lain-lain. Pada saat seperti ini, makanan atau minuman yang kita konsumsi biasanya lebih enak yang dingin-dingin. Contohnya misalkan es jeruk, lalu kemudian es duren, es goyobot, es cendol, dan lain-lain. Oh iya, karena cuaca cenderung panas, pakaian yang kita pakai pun tidak terlalu tebal. Contohnya kaos, kemeja, celana pendek. Tapi untuk yang laki-laki ya. Oh iya, kacamata dan topi pun bisa kita pakai untuk menghindari terik matahari. Berbeda jika keadaan cuaca sedang hujan. Kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah bersama keluarga, seperti membaca buku, menonton TV, bermain bola bekel, dan lain-lain. Pada cuaca seperti ini, biasanya kita lebih memilih makanan atau minuman yang hangat. Pakaian yang kita gunakan pun sedikit agak tebal, seperti baju hangat, sweater, jaket, dan lain-lain. Karena pada cuaca hujan, udara yang dihasilkan lebih sejuk. Soli dan solihah, Bu Guru jadi teringat sebuah kisah Rasulullah dengan datangnya awan hitam. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila terjadi awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah Rasulullah yang bercahaya berubah pucat karena rasa takut. Kadangkala beliau berada di dalam dan di luar rumah sambil terus membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya dan kebaikan yang dikirim karenanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan padanya dan keburukan yang dikirim karenanya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua orang suka jika melihat awan mendung sebagai pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau seperti ketakutan?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku akan tenang jika belum dipastikan di dalamnya tidak akan ada azab Allah yang akan turun? Kaum Ad telah diazab oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Ketika melihat awan hitam, mereka senang. Mereka menganggap akan turun hujan. Padahal itu adalah pertanda azab Allah kepada mereka." Jadi soli dan solihah, apabila kita melihat awan mulai menghitam, sebaiknya kita berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Soli dan solihah, ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika melihat awan mendung, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarriha, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan awan ini." Nah,
Bagaimana dengan doa ketika turun hujan? Pasti kalian semua sudah hafal kan? Mari kita baca doanya bersama-sama. Allahumma shayyiban nafi'an. Sholi dan sholiha, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mendengar suara petir, yaitu Allahumma la taghdabna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa'afina qabla dzalika, yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan murka-Mu, dan janganlah Engkau binasakan kami dengan azab-Mu, dan maafkanlah kami sebelum itu. Amin. Sholi dan sholiha, Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik. Maka kita sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Salah satunya yaitu ketika turun hujan. Amalan apa saja yang Rasulullah lakukan ketika turun hujan? Yang pertama yaitu mengucap syukur agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah. Yang kedua, mengambil berkah dari hujan. Hal ini dilakukan Rasulullah dengan cara menyingkap bajunya hingga terguyur air hujan. Yang ketiga yaitu tidak mencela hujan. Larangan mencela hujan ini terdapat pada hadis Rasulullah yang berbunyi, janganlah engkau mencaci maki angin. Artinya, mencaci maki makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa itu termasuk larangan. Baiklah sholi dan sholiha, di tema 5 ini kita akan mempelajari hal-hal yang baru, yaitu cuaca dan perubahannya, iklim dan musim, makna keberagaman karakteristik di Indonesia, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan berpenyebut sama, melipat dan memotong, dan gerakan keseimbangan. Semoga Allah memberikan kemudahan proses pembelajaran di tema 5 ini. Demikianlah muqaddimah tema 5 yang dapat Bu Guru Nafisa sampaikan. Semoga dengan kita mempelajari cuaca dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menambah semangat belajar kita walaupun dalam kondisi yang masih sangat terbatas seperti sekarang ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.